Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lama tidak upload video. Kali ini saya ingin membuat video tentang kolam minimalis lagi. Bagaimana perkembangannya setelah sekian lama, ikannya seperti apa, dan bagaimana perkembangannya. Oke, langsung aja kita simak bareng-bareng teman-teman. Baik teman-teman, kali ini audionya agak berisik ya, karena kita sambil memperlihatkan kondisi kolam secara real seperti apa. Mulai dari atas ya teman-teman. Di atas ini adalah waterfall atau air terjun, kemudian ada mesin aerator dan lampu sorot. Ini ada E4 nya ya. Ini saya pakai dulu awal-awal aja, tapi sekarang jarang saya pakai karena justru sering saya bersihkan ya, hampir 4 hari sekali. Airnya saya ganti, saya siksakan seperempat aja, kemudian saya ganti airnya. Nah ini teman-teman, ini barusan saya ganti ya airnya saya ganti, kemudian saya bersihkan dalamnya. Tidak seluruhnya saya ganti teman-teman airnya, hanya saya ambil sedikit saja ya, mungkin 30% dari kapasitas kolam. Untuk pergantian airnya, karena terus terang saja air di sini menggunakan air dari pump teman-teman. Jadi kalau saya ganti full, nanti takutnya ikannya mati. Jadi saya apabila ganti, saya ganti sedikit-sedikit teman. Nah, jadi saya ambil airnya 20%, 30%, baru saya masukkan air lagi. Nah, apabila perawatan secara full itu bisa saya tampung dulu airnya. Jadi air itu saya tampung selama 1 hari sambil saya kasih anti klorid teman-teman. Nah, ini saya tunjukin anti kloridnya. Saya menggunakan anti klorid ini. Jadi di penampungan air itu biasanya saya tampung selama 1 hari 1 malam sambil saya kasih anti klorid. Lagi ke kolamnya teman-teman. Nah ini perkembangannya selama udah 4 bulan teman-teman, hampir 4 bulan. Nah yang dilihat pada saat ini kolam ikan tanpa aerator teman-teman ya. Jadi aeratornya belum saya hidupkan, jadi ini gelombang air atau arus air datang dari pompa air ya. Oke, jadi perlu saya terangkan lagi bahwa arus air di dalam kolam itu
penting teman-teman, dan sangat penting saya rasa. Jadi selain menimbulkan oksigen terlarut, itu juga membuat ikan jadi lebih segar. Dan karena ikan lebih segar, dia berpengaruh pada nafsu makan. Nafsu makannya lebih bagus. Nah, selain juga kita campurkan antibakteri dan penambah nafsu makan. Jadi membuat arus air ini sangat penting teman-teman. Jadi ikannya jadi gesit dan nafsu makannya jadi lebih bagus. Untuk arus permukaan, saya hanya menggunakan pompa air yang awal mulanya saya gunakan untuk air terjun. Jadi saya bagi arusnya, jadi ada yang naik ke tempat air terjun dan juga ada yang menjadi arus permukaan. Kalau untuk bawahnya saya hanya mengandalkan aerator saja teman-teman, karena aeratornya sudah ada 4 titik dengan kolam yang kecil, saya rasa sudah cukup banyak untuk digunakan sebagai pembuat oksigen terlarut. Nah ini teman-teman ikannya. Jadi ikannya sudah ada yang besar dan sehat teman-teman. Ikannya tuh bagus, gesit. Coba kita hidupkan aeratornya ya. Bagaimana kondisi kolam dengan aerator. Jadi di ujung sana ada 1, 2, 3, dan dekat air terjun sini ada 4. Sebenarnya yang air terjun sini juga nggak apa-apa, nggak masalah dikasih, karena sebagai arus bawah air, jadi tidak apa-apa teman-teman. Dengan banyaknya gelembung itu akan membuat oksigen banyak dan ikannya sehat teman-teman. Jadi ikan itu tidak akan naik ke atas untuk mengambil oksigen di permukaan air. Jadi dia akan di bawah saja. Dia akan naik hanya pada saat saya memberi makan. Jadi hanya di bawah terus ya. Dia akan naik pada saat kita beri makan. Nah, ini bagi teman-teman yang akan membuat kolam ikan nila, baik sebagai bisnis, dibudidayakan, atau hanya sebagai hiburan saja seperti saya membuat kolam minimalis. Tapi juga harus memikirkan bagaimana kondisi airnya. Kita harus siapkan pompa air, baik sebagai mungkin kalau ada air terjun bisa sebagai pompa air terjun, atau nanti sebagai membuat arus. Apabila teman-teman ingin membuat arus yang lebih deras, bisa membuat atau bisa membeli pompa jet untuk yang di bawah, jadi arus bawah kencang. Kemudian jangan lupakan juga aerator, karena penting sekali teman-teman. Oksigen terlarut itu sangat penting untuk nila. Selain membuat airnya jadi sehat, nah ikannya pun juga akan gesit dalam pergerakan, sehingga makannya itu lahap teman-teman. Seperti ini contohnya, teman-teman bisa lihat ikannya itu sangat sehat teman-teman. Jadi kalau untuk hiburan sangat bagus sekali.
Sampai sekarang tidak ada lagi yang mati, walaupun airnya air dari pump yang mengandung klorin atau kapurit teman-teman, tapi ikannya selalu sehat, yaitu dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila ingin mengganti air, itu ganti 30% saja, 30% atau 20%, sehingga klorin yang ada di dalam air itu bisa ternetralisir dengan air yang sudah ada di kolam ikan. Dan apabila ingin mengganti sampai dengan 80%, 90%, itu sebaiknya air yang mengandung klorin atau kapurit itu diendapkan dulu selama 1 kali 24 jam dan ditambah dengan anti klorin sesuai dengan takaran, sehingga pada saat ikan diganti airnya dia tidak akan merasakan apa-apa dan hanya merasakan air seperti biasanya saja tanpa mengandung klorin. Jadi seperti itu teman-teman. Ini pengalaman saya, karena dulu awal-awalnya begitu saya ganti dengan air yang mengandung kaporit, ikannya banyak yang mati. Sekali tidak mati, dia pasti akan sakit, nafsu makannya kurang, lama-lama dia berjamur dan akhirnya juga mati teman-teman. Jadi itu pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya rasa apabila kita mempunyai peliharaan yang sehat, nah itu akan menghibur. Tapi apabila kita mempunyai peliharaan sakit, kemudian ada masalah, justru kita yang akan jadi stres. Jadi tidak menghibur, malah kita yang menjadi stres. Itu aja teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan mendapatkan pahala. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.